hal-hal negatif tentang orang. Jadi kita lupa dengan diri kita sendiri. Bang Brando kemana? Menjojo Bang Brando. Menjojo abangku, menjojo. Bang Brando di sini maksud kami mengundang kamu di sini Bang untuk berbagi inspirasi, berbagi cerita hidup, berbagi motivasi karena kami tahu kan Bang Brando ini sudah bisa menjadi sosok panutan lah bagi adik-adik, bagi generasi milenial karena kita tahu berprestasi, humble juga. Jadi mungkin bisa berbagi inspirasi, berbagi cerita. Jadi kita mulai dari yang pertama saja nih Bang. Awal kisah masuk MMA itu gimana? Kalau awal kisah saya masuk MMA itu, dia itu agak beda dengan petarung-petarung yang lain, Bang. Oh iya, bedanya gimana itu? Itu bedanya kan kalau biasa orang itu sudah disiapkan itu, khususnya macam-macam orang di ibu kota sana, itu kan dia dari kecil sudah disiapkan orang tuanya latihan bela diri, suplemennya didukung semua. Nah, tapi di saya sini juga berkat Tuhan itu tidak menutup kemungkinan kita untuk berprestasi. Nah, saya kebetulan sudah anak yatim piatu. Bapak saya, ibu saya sudah tidak ada lagi dari bapak saya itu dari saya kecil. Dari kecil. Kalau ibu saya dari kelas 2 SMP. Nah, tapi di situ itulah dia kemurahan Tuhan itu, bagaimana itu menunjukkan jalan itu. Intinya kita itu ada niat dan berani untuk melangkah dan menunjukkan apa yang kita inginkan itu kita bisa. Berarti intinya ada niat gitu. Intinya seperti itu dan berani. Aku kunci kehidupan itu cuma dua, Bang. Nah, kebetulan saya itu memang dulu SMA itu tinggal di Pajak Singa, gereja GPDI Bethesda. Nah, itu bulang saya. Nah, di situ gereja yang itu dulu saya bersihin dan saya sering mendengarkan kayak mana kalau macam tentang kemampuan saya itu untuk belajar itu sebetulnya agak kurang. Nah, tapi itu saya membuat jadi pedomanan kehidupan saya itu dari firman Tuhan. Nah, hanya cuma dua kuncinya. Satu itu jangan takut. Yang dua, bersyukur. Jangan takut dan bersyukur. Ketika kita tidak takut untuk melakukan sesuatu yang positif dan kita selalu bersyukur apa yang sudah kita miliki, mudah-mudahan kedepannya itu bisa berhasil apa yang kita inginkan. Cuman itu dua, Bang. Tos dulu. Intinya jangan takut dan selalu bersyukur. Iya, itu aja. Jadi kalau tadi kan kamu sekilas bilang bahwa kehidupan dulu, maaf ya nih Bang. Kan bilang yatim piatu. Pasti ada sosok seseorang selain orang tua yang sudah meninggalkan kamu, ada sosok seorang mungkin yang membantu kamu, sosok seorang yang membantu kamu menuju keberhasilan ini. Iya, kalau untuk menuju keberhasilan ini sebetulnya banyak orang yang berperan di hidup saya. Banyak berperan di hidup saya yang dibuat Tuhan jalan itu sangat banyak sekali, Bang. Nah, tetapi di sini bagaimana ya? Aku pun kembali lagi untuk melihat itu dari sisi kefirman Tuhan tadi. Nah, aku itu pernah merasa diriku, kehidupanku kok gini ya, ketika aku orang jumpa dengan orang tuanya, mereka bisa minta uang. Tapi aku mendapatkan firman Tuhan itu, firman Tuhan mengatakan, Tuhan, siapanya itu yang terkutuk? Orang tuanya atau nenek moyangnya? Kenapa anak ini sejak lahir itu sudah buta? Nah, tapi Tuhan situ menjawabkan, dia mengatakan bahwa dari orang buta inilah nanti kemurahan Tuhan akan ditunjukkan. Nah, dan saya menarikkan kepada diri saya, setiap percobaan yang diizinkan Tuhan kepada saya itu tidak melebihi kekuatan saya. Nah, mungkin dari kehidupan saya yang seperti ini, saya bisa untuk menjadi berkat dan bisa menjadi inspirasi bagi orang banyak. Nah, banyak juga orang yang berorang tua atau apa tidak mungkin mendapatkan kesempatan yang seperti saya ini gitu. Misalnya saya melihat lebih ke positifnya, Bang. Hal positif. Iya. Nah, dari hal-hal yang itulah saya untuk bisa menunjukkan, dan saya mengetes MMA ini awalnya itu saya tes. Iya. Tes dulu kemarin itu. Iya, karena tes kemarin di Medan. Di mana pertama itu? Enggak, saya langsung pergi ke Jakarta. Saya dulu kan sudah suka berkelahi di jalan sebetulnya. Iya, kita orang keras tekan kan gitu. Saya terus tapi saya masuk bela diri macam taekwondo, karate, misalnya gitu. Saya belajar bela diri itu bukan untuk tujuan untuk berprestasi. Taulah di daerah kita kan Tanah Karo gitu misalnya kan masih orang cara pikirnya gitu masih kayak primitif gitu. Bisa berkelahi, bisa senjata, Bang. Nah, itu makanya tujuan saya belajar bela diri itu untuk menjaga diri dan bisa berkelahi. Nah, tapi ketika saya melihat ada di TV dan saya lihat di Facebook, ini kayaknya cocok nih gitu. Dengan modal yang saya bilang tadi, nyali, dan apa yang saya tahu itu cuman saya kayaknya bisa.
Saya pergi Jakarta, sampai Jakarta aku pikir kayak berkali di jalan. Ternyata kalau ikut MMA ini itu ada menghitung timbangan. Oh iya, ditimbang dulu. Kelas itu ada Disesuaikan sama sesuai orangnya. timbangan. Tapi ketika aku di situ timbang, kan masuk angin tahap kan pasti berat. Lihat situ berat tuh hampir 60 ini kan gitu. 56 lah di situ berat badanku. Aku buat 56. Rupanya di situ yang 56 apa 60 apa. Dah kok lawan kok besar-besar semua kan kayak gitu, Bang. Ada di situ besar dia kan. Tapi gara-gara aku punya prinsip itu tadi dari awal gitu. Jangan takut itu. Dan Nini Bulang pun bilang dulu istilah kita orang Karo ini, adi itimbang nak tomak nah lacinang saya itimbang kutiga katanya. Adi jelma lah boleh itimbang katanya. Ditimbang-timbangin cuma gaya-gaya aja kayak gitu, Bang. Gitu lah dia. Itulah istilah kita orang Karo ini. Baru tes bang. Terus final ada dari Bandung itu besar kan, ada videonya juga di Instagramku, main Bapak. Wah puji Tuhan, Bapak itu pun terkejut. Wah cikang kamu lolos Meg. Kawan juga. Iya karena kita sama, tapi dia tidak tahu tentang bela diri sedikit pun gitu, Bang. Nah, kayak gitulah singkat ceritanya. Baru disitulah aku mulai latihan sendiri. Dan karir pertamaku itu belum terlalu banyak orang tahu, itu aku kalah. Oh di situ. Kalah aku pertandingan pertama itu jumpa sama Torex. Mungkin belum diliput media juga di situ. Sudah diliput, tapi orang belum banyak tahu. Tapi aku berpikir kayak mana pun harus sudah di bidang yang ini. Di bidang ini. Dan kekuranganku itu, kupikir kayak berkelahi di jalan, asal ajar aja gitu. Rupanya ada tekniknya. Nah, dan aku ngumpulin uang, lalu aku pergi pertama itu belajar jujitsu, bela diri jujitsu itu aku pergi ke Tangerang. Itu jadi emang di sana belajar lagi gitu ya? tapi aku balik ke Medan dulu. Aku ngumpulin uang, baru adalah orang yang membantu juga, baru aku putuskan pergi ke Tangerang. Baru aku Bang Fransino Tirta, Presiden One Pack lah langsung yang mengajarkan saya itu jurus jujitsu. Nah, lalu saya mengikuti audisi lagi gara-gara aku kurang puas. Pergi lagi aku audisi ke Batam. Abis dari situlah awal karirku dan juara-juara sampai aku pertama yang memegang sabuk di kelas Starweight. Nah, di situ dia, Bang, singkat ceritanya perjalanan karirku. Tapi percaya itu bagian dari rencana Tuhan. Ya, dari awal tadi ku bilang, Bang. Dari kayak mana ya? Jalannya gitu. Terkadang apa yang kita pikirkan, sedangkan Tuhan Yesus aja pun, Bang. Tuhan Yesus aja pun dia itu yang sudah bisa menunjukkan mujizat, bisa membangkitkan orang hidup. Tetapi ketika Tuhan sudah Allah mengasihkan mandat kepadanya waktu dia mau disalibkan, sampai dia berkata, sampai dia berdoa itu yang dibatu yang katakan rancangan yang terjadi bukan rancanganku katanya. Nah, itu Tuhan Yesus loh, Bang. Kita ini siapa rupanya? Seperti itu. Nah, iya, Bang. Iya. Tapi kan alangkah baiknya kita itu memiliki tujuan. Nah, kita memiliki rancangan-rancangan untuk yang lebih baik agar kita itu tidak terlalu bingung untuk menjalani itu seperti itu. Jadi teman-teman, banyak pesan moral hidup. Yang pertama tadi coba tengok kisah Bang Brando, dari kecil dia tetapi tetap kuat. Artinya ada kemauan bersyukur. Dan ada saja selalu jalan Tuhan, itu intinya. Ada saja selalu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mantap kali Bang Brando. Iya, dan satu lagi, Bang. Iya, ini yang paling penting. Itu kan di dadaku ada tato tulisan Only God Can Judge. Iya. Cuman Tuhan dapat menghakimi. Bukan yang bilang, aku tanya. Cuman Tuhan dapat menghakimi. Jadi gini, Bang. Jadi segala sesuatu itu ketika kita terlalu memikirkan hal-hal negatif tentang orang, jadi kita lupa dengan diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan, hal yang positif itu. Nah, itu maka alangkah baiknya ketika kita itu melihat apa yang harus kita tambahin, apa yang harus kita apakan dari pengalaman kehidupan kita, dari pengalaman hidup orang itu bisa kita pelajarin juga seperti itu. Nah, jadi kayak mana ya? Terlalu kita memikirkan yang berapa juta manusia yang harus kita pikirkan, ya lebih baik memikirkan kita sendiri yang ke arah positifnya. Itu dia arti tato saya yang ada di dada ini. Only God Can Judge. Nanti buat story masing-masing ya. Oke Bang Brando, ini ada menarik ini Bang Brando. Kemarin kan maaf ya dari Bang Billy. Iya. Dan mungkin netizen banyak juga mencaci lah. Bang Brando gini. Jadi down atau jadi motivasi kira-kira? Seperti yang saya bilang tadi, Bang, saya melihat segala sesuatu itu ke arah positifnya. Jadi jadi seperti ini. Jadi dia itu prinsipnya seperti ini.
ketika kata pepatah yang baik saja pun kita melihat ke arah negatif, itu akan menjadi negatif. Contoh seperti, biarlah engkau seperti padi yang sudah berbuah. Nah kalau kita berpikir situ, berarti kan itu halnya kalau sudah berbuah makin merunduk. Iya, makin berisi, makin merunduk. Iya, tapi ketika abang memikirkan itu ke negatif, itu akan menjadi negatif. Kalau padi itu sudah berbuah, berarti harus disabi, dijemur, dimasak dan dimakan, akhirnya jadi pup. Jadi negatif artinya seperti itu. Tapi ketika yang positif, yang negatif itu bisa kita pikirkan jadi positif, dan kita akan mendapat itu yang positif. Contoh, misalnya aku ini manusia, Bang. Pasti memiliki sisi positif, sisi negatif. Iya, setiap orang pasti punya itu. Iya. Tetapi ketika kita berjumpa pertama, langsung abang melihat sisi negatifku, abang akan mendapatkan sisi negatifnya. Negatif terus ya. Iya, seperti itu. Itu makanya firman Tuhan juga, kembali ke firman Tuhan tadi. Ketika Tuhan yang bilang, apa yang kau cari itu yang kau dapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Nah, ketika kita melihat sesuatu itu, apa yang kita cari, itu akan yang kita dapat. Nah, karena kayak mana pedoman hidupku, kenapa ke firman Tuhan? Karena firman Tuhan ini mengatakan, dia itu tidak ada istilah kayak meraba-raba, dia iya dan amin. Nah, seperti itu. Nah, itulah dia jawaban dari hal yang seperti itu. Jadi hal yang negatif kita pandang negatif, ya negatif terus. Iya benar. Hal negatif coba kita bawa positif, bisa saja jadi positif kan? Benar. Itu makanya sampai pola pikir kita kan gitu. Benar Bang, itu yang sangat kita apakan. Itu makanya sampai saat ini itu tidak terlalu pengaruh denganku. Mau apapun kata netizen, memang pekerjaanku di situ. Memang di situ gitu. Nah, ketika orang mengasihkan hal yang seperti itu udah tergantung aku. Ketika aku ini memikirkan itu ke negatif, aku pasti down dan aku akan menyerah. Nah, arti kekalahan itu ketika kita menyerah. Tapi arti yang selalu kita selalu ada berani untuk mencoba. Disitulah dia yang bedanya dengan orang-orang yang lain. Nah, toh kalau kulihat juga ke diriku, lebih banyak menangnya ketimbang kalah. Nah, tapi 9 kali menang. Aku sudah 12 kali bertarung. 12 kali bertarung. Karena sempat juga aku kepoin kemarin Instagram dulu, Facebook dulu, media sosial dulu. Ya memang lebih banyak positifnya sebetulnya komennya gitu, tapi ada juga beberapa orang netizen lah biasa lah. Ya itu ya. Itulah kita dalam hal yang seperti itu makanya bagi kawan-kawan semua, ketika apa yang kita lakukan, sedangkan yang baik aja pun kita lakukan, kadang-kadang orang itu mengkomen. Nah, jadi apakah kita mengaminkan apa yang dikatakan mereka? Apa kita harus berusaha untuk menunjukkan apa yang dikatakan mereka itu tidak betul? Nah, seperti itu. Kuncinya itu selalu kepada diri kita, Bang. Nah, seperti itulah. Oke, kemudian ini juga mengenai di tanah kami ini, Bang. Kita kan tadi sebetulnya temanya ini sebetulnya ujungnya adalah generasi sekarang. Iya, benar. Di mana generasi sekarang ini bisa berprestasi. Jangan hanya sintakan saja kerjanya. Iya. Jadi banyak sekali anak sekolah ini, Bang. Hanya karena hal kecil, hal sepele itu bisa jadi ujung-ujungnya berantem satu kampung dan kampung ini. Iya. Dan itu juga berlaku mungkin ada di sekolah-sekolah yang di tanah karo ini. Iya. Sekolah ini juga dengan sekolah itu sedikit saja startupan masih ditakkan. Iya benar. Coba kasih dulu pesan lah untuk ada di kita. Dulu juga aku mengalami hal yang seperti itu Bang, waktu masa-masa sekolah. Tapi di sini kembali dengan cara berpikir tadi. Nah, ketika kita itu mau dijerung orang atau apa, ketika kita membalas itu dengan negatif. Misalnya seperti ini, kembali aku buat contohkan kepada diriku. Misalnya ketika orang mengkomen aku dengan hal yang negatif dan aku membalas itu, misalnya kau nggak ada apa-apanya, apa yang rupanya yang sudah kau lakukan, misalnya seperti itu. Dan itu bisa aja aku ngomong seperti itu, kan gitu. Kau cuma ngomong aja tapi tidak ada tindakanmu seperti itu. Tapi di situ dengan tanda kutip, itu seolah-olah itu aku sudah sama dengan dia. Nah, dan kembali kepada diri kita, apakah kita mau seperti dia? Misalnya dia tadi yang orang yang kurang punya pikiran yang baik, apakah kita juga membalas itu dengan berpikiran yang baik? Seperti itu. Kembali lagi ke firman Tuhan. Nah, seperti kita memberi, misalnya kita memberi nih. Kalau kita mengharap imbalan dari orang lain, berarti orang jahat pun melakukan seperti itu, Bang. Apa bedanya kita dengan orang jahat? Nah, sama juga dengan orang melakukan hal yang negatif, misalnya kejerlengan. Bukan itu yang menunjukkan harus fight. Tempatnya sudah ada di bidang olahraga yang ini ada. Nah, jadi kita menunjuk itu dengan prestasi. Misalnya bukan cuma di bidang seperti yang saya bidangin ini, misalnya itu di seni, nyanyi, atau dia lebih ke belajar atau apa. Intinya itu selalu mencari apa yang positif dan memikirkan selalu yang positif seperti itu. Karena saya lihat juga kalau bisa ada berantem, sentakan di luar, ujung-ujungnya dipisu. Ujung-ujungnya rugi juga kan, toh? Iya. Benar. Kalau kayak kamu bilang pernah nonton podcast juga ini, bilang gini, enak kali perasaan.
Kalau kita di MMA ini kita hantam anak orang, dibayar. Iya, kita hantam anak orang kita dibayar. Iya, kalah pun dibayar. Jadi kita juga, mantap juga ya. Iya, jadi wadah-wadahnya sudah ada semua. Nah, apalagi sekarang kan udah zaman canggih nih. Udah ada informasi itu bisa kita lihat semua ada di HP, di internet. Nah, itu udah tergantung kita lagi, Bang. Kita mau mengikutkan yang baik, mau yang buruk. Nah, tapi itu harus kawan-kawan tahu juga, ketika kita mengambil yang baik itu apa dia nanti dapat. Ketika kita ambil yang negatif, apa yang akan dapat. Nah, bukan harus kita sudah melihat orang yang negatif itu harus kita negatif seperti itu, jangan. Harus kita melihat ke diri kita, cocok nggak aku melakukan hal yang seperti ini. Dia kenapa akan melakukan itu? Mungkin dia tadi itu pemain sinetron, ya memang karakternya harus seperti itu. Gitu. Makanya itu sini menceritakan tentang wawasan cara pikir tadi, Bang. Iya, seperti itu. Lebih ke situnya dia. Jadi untuk ya penonton lah, terutama siswa-siswi, nggak harus sama-sama dia ya sebelumnya, bahwa kita bisa ngambil pelajaran yang penting dari pembelajaran bahwa ya cara berpikir. Lihat kembali siapa diri kita dan kenali diri kita. Ya, benar. Itu yang penting. Benar, Bang. Oke. Cukup Bang Brando challenge-nya mantap. Saya rasa sudah cukup mantap. Dan ini Bang Brando ada permintaan khusus dari pihak sekolah bahwa coba nanti mintakan Bang Brando untuk ngasih closing statement kepada calon generasi bangsa, terkhususnya adik-adik kita yang dulu di SMA kelas 1 kelas 2 kelas 3. Mungkin Abang bisa kasih motivasi terakhir, pesan sama mereka biar tetap semangat, tetap belajar atau gimana. Silakan Bang Brando. Oke. Kalau hal yang itu kembali lagi yang dari awal yang saya bilang itu, intinya ketika apapun itu profesi kita dan apa yang kita sukain, yang pertama itu harus kita jangan takut dan selalu bersyukur. Dan intinya lagi selalu berpikir positif. Nah, ketika itu mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, semua akan berjalan dengan baik. Ketika kita menerapkan hal yang kita katakan ini gampang, tapi untuk melakukannya ini sangat sulit. Itu aja. Dari saya Brando Mamana Tiger Karo, berjuah-juah kita